2 kata. Oh, nomor 2. Nomor Nomor satunya 1 apa? cukonya. Cukonya. Dear Diary ya Pak ya? Semacam itulah. Oh, yang rumah tangga yang suka memelihara ikan. Jangan dikira PLN ini tidak punya saingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, tentunya dalam kesempatan kali ini saya bersama dengan narasumber izin membuka masker supaya nantinya suara kami bisa terdengar dengan jelas. Izin Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Skuter S2JB. Tentunya dengan saya Diana Kumalasari pada kesempatan kali ini tidak sendirian karena saya kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa yang akan menginspirasi dan juga berbagi serta sharing bersama dengan kita pada kesempatan yang luar biasa ini. Tentunya dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kami kedatangan General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Dwianto. Halo Pak Bambang. Halo Mbak Diana, selamat pagi, salam sehat ya. Salam sehat, selamat pagi juga Pak Bambang, untuk electrician dimanapun Anda berada. Electrician ya Pak Electrician ya? kita nyebut teman-teman pelanggan kemudian masyarakat itu. Oke, Pak Bambang ini kabarnya gimana Pak, sehat? Alhamdulillah Mbak sehat. Tapi kita tetap harus terapkan prokes memang karena kita tetap harus waspada, pandemi belum berlalu dan saya juga terus mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap disiplin prokes. Betul sekali. Tentunya saat ini kita juga harus terus mendukung program pemerintah Pak Bambang ya untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Wajib. Pak Bambang, ini untuk kegiatannya hari ini gimana Pak? Hari ini akhir tahun kebetulan cukup sibuk tadi. Pagi-pagi kita menengok kawan-kawan yang lagi siaga Nataru. Nataru itu Natal dan Tahun Baru karena kita menjaga keandalan pasokan listrik untuk saudara-saudara kita yang merayakan Natal dan juga Tahun Baru. Saya nengok tadi ke unit UP2D, unit pelaksana pengatur distribusi Sumsel, Jambi dan Bengkulu dan juga ke ULP, unit-unit layanan. Gitu. Berarti walaupun di akhir tahun tentunya Pak Bambang untuk semangatnya Pak ya tetap harus semangat karena kan semangat. PLN ini harus kerjanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, tidak pernah libur. Karena kalau libur nanti diprotes sama electrician di sana itu. Jadi harus standby begitu Pak Bambang ya? Iya, harus standby. Pak Bambang, tentunya untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini tak kenal maka tak sayang Pak Bambang ya, tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak kawin. Mungkin Pak Bambang boleh jelaskan perkenalan singkat ke pemirsa di rumah. Untuk informasi Pak Bambang, background atau pendidikannya seperti apa? Silakan Pak Bambang. Terima kasih Mbak Diana, saya Bambang Dwianto, saya diamanahi oleh manajemen PLN sebagai General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu. Background pendidikan, nah ini agak unik saya, karena background pendidikan saya komunikasi, tapi saya disuruh ngurus listrik. Ya sudahlah, karena diamanai itu kita harus laksanakan sebaik-baiknya. Saya sudah lama Mbak Diana bekerja di PLN, sudah hampir 30 tahun. Sudah hampir pensiun saya. Tapi masih seger ya Pak ya? Harus masih semangat. seger, kalau enggak nanti enggak bisa menjaga listrik supaya tetap mungkin karena mungkin Bapak kan juga suka goes ya Pak ya, suka olahraga, maka dari itu tercermin dari raut wajah Pak Bambang ini sangat fresh begitu. Wah, berlebihan itu. Goes tipis-tipis saja. Oke, baik. Tadi Pak Bambang informasikan juga dengan kita ini backgroundnya dari komunikasi begitu Pak ya? Saya kebetulan dari komunikasi dan dulu berkarir di PLN awal memang di Humas. Jadi
banyak berinteraksi dengan kawan-kawan media, stakeholder, pelanggan. Di komplain pelanggan itu sudah makanan sehari-hari. Karena kami juga bertugas untuk menghandle keluhan pelanggan segala macam gitu, Mbak. Oke, jadi begitu cerita singkatnya Pak ya. Cerita Dari singkatnya. sekian banyak instansi ini yang menjadi pertanyaan paling penting menurut saya, untuk mulai karir dari awal itu seperti apa Pak Bambang? Boleh diceritakan ke pemirsa? Mulai karir dari awal ya kita harus berkarir dari bawah tentunya. Mungkin perjalanan awal. Iya, nggak bisa langsung ke posisi tertentu ya. Saya bekerja di PLN ketika baru lulus kuliah, kemudian mendaftar di PLN, alhamdulillah diterima, kemudian dia mengikuti penugasan-penugasan di berbagai tempat. Karena kalau PLN ini harus masuk langsung teken kontrak, Mbak. Oke, Siap ditempatkan di mana saja. oke harus siap ya Pak ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya sudah, terima terima penempatan itu dimanapun, dan saya juga ditempatkan di berbagai daerah, pertama di Jakarta, kemudian di Lampung pernah, di Bandung, kemudian di Padang, di Sumbar pernah, dan saat ini di Sumsel ataupun Palembang, tapi kami wilayahnya sampai dengan Jambi dan Bengkulu juga. Oke. Jadi untuk Indonesia ini sudah hampir mengelilingi Indonesia ya itu Pak ya. luas, Indonesia itu luas. Indonesia bukan cuman Jawa, Indonesia bukan cuman Sumatera, tapi juga ada Kalimantan, Sulawesi, Papua. Banyak sekali yang harus dijelajahi. Betul sekali. Baik Pak Bambang, untuk penempatan tadi Pak Bambang informasikan juga dengan kami ini harus siap ditempatkan dimanapun ya Pak ya. Harus. Di seluruh Indonesia begitu, seluruh kawasan Indonesia. Kawasan Indonesia. Oke. Yang jadi pertanyaan saya, untuk pengalaman ataupun kesan yang paling Pak Bambang ingat, kira-kira penempatan di daerah mana Pak Bambang? Yang paling memorable begitu Pak? Eh, saya kalau ya yang lama-lama mungkin juga banyak yang memorable juga, tapi cukup berkesan kemarin ketika saya ditugaskan di Sumbar. Karena apa? Karena waktu itu kemudian masuk masa pandemi yang tidak diduga-duga, kita semua gamang, galau, kita semua awal-awalnya itu bingung harus gimana segala macam gitu. Akhirnya kita ya harus survive, kemudian berkreasi segala macam. Itu cukup memorable juga. Oke, gitu. berarti awal-awal pandemi sebelum Awal-awal penempatan di pandemi. S2JB ini Pak Betul. Bambang ditempatkan di Sumatera Barat ya Pak ya? Sumatera Barat. Oke. Iya, di Jadi paling terkenang ya Pak ya? Iya, Karena memasuki pandemi pada saat betul, itu. awal masuk pandemi. Di Sumsel juga terkenang karena melanjutkan, karena masih masa pandemi. Saya begitu datang, ini banyak kawan-kawan yang pakai masker semua kan. Iya. Jadi Shock saya ya Pak ya? bukan, artinya kadang-kadang harus mengenal satu-satu itu lebih Detail, detail bukan hanya dari gitu. mata Nah, begitu Pak ya, dari rambut juga mungkin. iya, kadang-kadang malah pakai masker dikenal, begitu dibuka malah nggak kenal. Kebalik. Langsung berubah begitu Langsung Pak ya berubah. mukanya. Iya. Kemudian ada pengalamannya? Pengalaman lagi saya di Lampung, waktu di Lampung. Di Lampung? Ini saya kapan itu ya, tahun 2005, 2006 lah, udah lama lah mungkin. Mbak Diana juga masih masih sekolah kecil. Masih kecil ya Pak ya? Karena apa? Karena waktu itu memang kondisinya sedang krisis listrik. Kenapa krisis listrik? Karena suplainya lebih kecil daripada demand-nya. Jadi terpaksa harus dibagi-bagi nggak cukup gitu kan. Listriknya sekian, demand-nya lebih gede. Akhirnya apa? Akhirnya harus ada pemadaman bergilir segala macam. Waktu itu masih terjadi. Oke, jadi tantangan banget ya Pak ya? pada Tantangan saat banget itu. karena di demo itu sering banget. Hampir tiap minggu di demo. Udah makanan sehari-hari Makanan ya Pak ya? sehari-hari ya kita jelaskan, kita sampaikan. Kalau ya namanya pendemo kan biasa ya. Kemudian kadang-kadang agak sedikit panas, anarkis gitu. Nah, ini berkesan juga. Yang penting kita jangan ikut emosional begitu Pak Bambang ya. Nanti bisa kacau. Oke Pak Bambang ya, seperti yang Bapak Bambang jelaskan sebelumnya bahwasanya perjalanan Pak Bambang ini udah cukup lama ya Pak ya. Mengingat yang Bapak bilang tadi hampir 30 tahun atau lebih dari 30 tahun?
29 tahun 29 persisnya. tahun. Dari sekian banyak pengalaman, menurut Pak Bambang yang paling ngena di hati Pak Bambang, yang paling Bapak sukai di bidang apa? Apalagi menurut Pak, informasi yang saya dapatkan barusan bahwasanya background Pak Bambang ini komunikasi. Ya, Nah, untuk komunikasi ini seberapa penting Pak di dalam instansi terkhusus di PLN? ya. Saya memang karir saya selama 29 tahun di PLN itu banyak di bagian komunikasi. Jadi Oke. tugas saya berkomunikasi, berinteraksi, handle stakeholder dan segala macam dengan siapapun, baik media, masyarakat, pelanggan, stakeholder, LSM, kawan-kawan di internal juga, bahkan dengan serikat dan segala macam. Ini saya banyak mengalami. Kemudian di masa-masa penugasan berikutnya saya ditugaskan di pernah di sekretaris perusahaan, corporate secretary, Korsek. Saya Oke. pernah beberapa tahun di situ. Saya harus mengkoordinasikan bos-bos ini, direksi, komisaris segala macam ini harus kita koordinasikan. Betul. Kemudian setelah itu saya ditugaskan untuk memimpin unit. Nah, ini paling ini juga. Paling challenging ya Pak Paling ya? challenging juga selama ini di komunikasi, di humas mungkin lebih banyak ke sifatnya generalis gitu ya. General, oke. Generalis harus tahu banyak tapi tidak harus tahu secara detail. Tapi kemudian ditempatkan di unit operasional di mana saya menjadi kepala unit, pemimpin unit. Nah, ini paling challenging karena harus mengkoordinasikan orang, mengkoordinasikan pekerjaan, fungsi-fungsi dan segala macam. Stakeholder juga semakin banyak gitu. Oke, jadi untuk tantangannya lebih tinggi ya, Pak ya? Ya, artinya lebih kompleks meskipun skalanya skala regional gitu ya, regional tidak kalau di kantor induk kan kantor pusat head office kan skalanya nasional ya. Ini skalanya regional tapi karena kita berada di posisi mengkoordinasikan kawan-kawan ini tentu harus kita laksanakan yang paling challenging ya seperti itu Leader kira-kira. lah, Pak ya Leader, istilahnya. kira-kira begitu. Baik. Pak Bambang, ini untuk skill utama untuk menjadi ataupun bergelut di dunia humas atau hubungan masyarakat ataupun di bidang komunikasi di suatu perusahaan, ini skill utamanya itu seperti apa, Pak Bambang? Skill utama, Ada skill khusus mungkin wah, yang tidak bisa dilakukan orang lain begitu, Pak? Gimana? iya tentu yang pertama kita harus yang tadi ya Mbak, kalau untuk komunikasi itu harus generalis memang ya, tahu banyak hal. Karena apa? Karena kita akan berinteraksi dengan berbagai kalangan supaya kalau ngobrol segala macam itu bisa nyambung gitu Bisa loh, nyambung, bisa bisa masuk ya, nyambung, Pak ya ke bisa omongannya. masuk. Kemudian juga kita harus open lah, tidak boleh tidak boleh introvert gitu ya. Introvert secara pribadi boleh aja, tapi kalau kita profesional dalam pekerjaan komunikasi kita harus terbuka, kita harus menerima segala perbedaan karena kita dalam berkomunikasi kalau kita mau komunikasi efektif kan kita harus empati. Empati menempatkan diri pada posisi dari komunikan gitu kan. Oke. Nah, artinya kita kan harus bisa memposisikan diri kita di posisi komunikan. Nah, ini kita harus open, harus terbuka. Kemudian juga kemampuan komunikasi, kemampuan untuk empati tadi, empati sangat penting saya kira. Yang penting, kemudian generalis, dan yang juga tidak kalah penting dalam komunikasi itu kita harus punya banyak networking tentunya. Networking, oke. Membangun networking ya, membangun networking dengan berbagai pihak. Oke, baik Pak Bambang, ini mengulik tentang komunikasi di suatu instansi ataupun perusahaan begitu Pak Bambang ya. Selain dari segi humas atau hubungan masyarakat, kira-kira komunikasi lain seperti apa yang menurut Pak Bambang, kayak misalnya apakah media itu termasuk salah satu komunikasi yang akan mempengaruhi untuk instansi tersebut atau seperti apa Pak? Ya, baik Mbak. Tadi mungkin sedikit terkait dengan komunikasi di PLN gitu ya, misalnya ya di PLN. PLN ini kan perusahaan publik ya, stakeholdernya banyak, pelanggannya dari kalangan bawah sampai presiden. Oke. Kemudian banyak stakeholder yang terkait. Tentu kita
sebagai orang komunikasi, kita harus bisa masuk di berbagai kalangan tersebut. Dalam hal ini saya secara khusus itu sangat impression terkesan kepada kawan-kawan media misalnya ya. Oke. Kawan-kawan media kenapa? Karena kawan-kawan media ini adalah orang yang bisa merasa sejajar dengan siapa saja. Nah, ini wah menarik juga ini. Kalau ngobrol sama kawan-kawan media itu Iya. apa namanya? Mungkin karena saya banyak bergaul dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, sehingga saya bisa gitu loh, bisa masuk gitu loh, bisa masuk berkomunikasi dengan mereka. Oke. Ya apalagi untuk PLN sendiri kan kita ada sosial media Pak ya, kayak Instagram ataupun YouTube begitu Pak. Harus karena PLN stakeholdernya banyak, pelanggannya juga dari berbagai kalangan, kita harus menggunakan berbagai media juga, Mbak. Betul. Media apa yang sekarang lagi tren, yang lagi di akses, begitu. menjamur, lagi diakses oleh masyarakat, oleh pelanggan, ya itu kita gunakan supaya pesan kita nyampe. Betul sekali. Nah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini tentunya ngomong-ngomong masalah media begitu Pak ya. Saat ini tentunya kita sudah melakukan podcast begitu. Podcast. Nah, podcast kali ini yaitu skuter, di mana skuter ini connect to customer ya Pak ya. Di Sumatera Selatan, Jambi dan juga Bengkulu. Pak Bambang, ini menurut Pak Bambang untuk fenomena yang menjamur tentang podcast ini seperti apa Pak? Ya, podcast ini kan sudah menjadi tren, ya sangat bagus kalau dari sisi komunikasi karena bisa menjelaskan masalah secara lebih detail di situ. Oke. Kemudian menjangkau lebih banyak kalangan dan fleksibel. Podcast ini fleksibel, bisa podcastnya menurut saya durasinya bisa pendek atau sedang atau lebih panjang, kita bisa ngatur durasi, dipotong-potong segala macam, itu sangat fleksibel. Menurut saya ya pas lah, tapi tentu tidak hanya dengan podcast kami berkomunikasi, karena untuk pelanggan-pelanggan kita, saudara-saudara kita yang jauh di pelosok tentu belum terjangkau atau belum terbiasa, kita harus gunakan juga dengan kearifan lokal di sana, Mbak. Bener-bener sesuai dengan kebutuhan electrician, kebutuhan masyarakat gitu. Jangan sesuai kebutuhan PLN. Tapi karena kita komunikasi dengan masyarakat, kita harus menempatkan diri di posisi masyarakat ya. Apa yang masyarakat butuhkan gitu dulu. Itu yang kemudian kita buat konten, kita buat yang menarik. Di antaranya menghadirkan Mbak Diana. Untuk memberikan berbagai macam pertanyaan begitu Pak ya. Ke Pak Bambang sendiri. Oke. Menarik supaya pesannya ini bisa diterima, Tersampaikan ke masyarakat di luar sana Pak Iya Bambang ya. dong, iya. Oke Pak Bambang, ini seperti yang kita lihat juga tentunya di belakang Pak Bambang itu ada tulisan skuter. Nah, ini saya dari tadi bingung, ini untuk tema skuter S2JB Connect to Customer ini ada filosofinya nggak Pak? Kenapa dinamakan skuter? Apa itu Pak? Skuter ini bukan motor itu ya. Bukan motor ya Pak ya? Kalau skuter listrik bagus juga, pakai dicas dengan listrik. Nah, tapi skuter di sini adalah singkatan sebenarnya ini, Mbak. Ada singkatannya Singkatan ya Pak ya? S2JB Connect to Customer. Filosofinya apa? Wah, kalau ngomong filosofi ini, berarti artinya kami punya angan-angan, punya cita-cita, ingin menyampaikan pesan-pesan yang dibutuhkan oleh customer kita. Nah, customer kita yang tadi saya katakan dari berbagai kalangan, sama juga di S2JB ini juga dari berbagai kalangan, dari kalangan bawah sampai Pak Gubernur, 3 gubernur, 3 provinsi, segala macam. Kita ingin jangkau mereka dengan skuter ini. Harapannya konten-konten yang ada di skuter ini benar-benar mengena sesuai dengan kebutuhan electrician di S2JB, dan juga harapan kami lagi bisa diviralkan. Ya, supaya viral dan juga penyampaian informasi ini sampai kepada masyarakat ya Untuk Pak itu ya. kami juga nanti mohon masukan dari Mbak Diana, dari teman-teman yang ahli di bidang podcast gitu ya. Apa baiknya seperti apa gitu. Pesennya harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Kalau enggak ya lihat sebentar. Apa ini? Klik di close.
ganti, cari yang lain. Ini kan kita kan sebenarnya menjangkau orang yang suka bermain dengan jarinya di Di gadget sosmed, ya, Pak, di gadget sosmed. ya. Itu kita harus eh, sampaikan ke mereka, dan pesennya jangan yang kita pengen, pesennya yang ini aja, yang apa itu namanya istilahnya kalau Menarik lah Pak ya untuk menarik, bahasanya. crispy, Oke, crispy. apa Kriuk. kriuk, jadi mudah dikunyah. Oke. Jangan pesen-pesen, kita tidak akan menyampaikan pesan-pesan yang susah, misalnya cara menghitung rekening listrik, nggak usah di sinilah. Terlalu berat ya Pak ya. Berat. Ngomong-ngomong masalah crispy ini hubungannya dengan pempek Palembang ya Pak ya. Pempek Oke. itu nomor 2 kata. Oh, nomor 2, nomor Nomor satunya 1 apa Pak? cukonya. Cukonya diminum pakai gelas ya Pak ya. Ya harus dihirup katanya ya. Betul. Saya juga lagi belajar ini. Oke. Pak Bambang memang asli dari Palembang atau dari luar Pak sebelumnya? Dari luar. Saya dari Jawa Tengah, tapi saya orang Indonesia. Iya. Saya juga Pak orang Indonesia. Jawa Tengah ya Pak ya. Jawa Tengah. Oke, berarti pertama kali nyicipin pempek Palembang itu pasti shock ya Pak ya? Shock nggak? Excited. Excited. Apa itu excited? Oke, itu? kok kita jadi bahas pempek ini Pak Bambang ya? Boleh, boleh. Oke, ini Karena Pak emang- Bambang kita lanjut ya Pak ya Iya. ke bahasan kita pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Untuk konten-konten podcast skuter ini kedepannya pengennya Pak Bambang seperti apa begitu? Konten ini ahli konten harus harus diundang nih. Iya betul. Ahli bikin konten. Saya kadang-kadang perhatikan ada di YouTube segala macam itu Mbak Diana ya. Oke. Ada video, banyak sekali yang ininya, viewernya gitu ya, viewer likernya, gimana caranya supaya bisa seperti ini Betul. gitu. Strateginya Pak ya. Strateginya seperti apa? Ternyata menurut saya ya pesan-pesannya itu yang jangan garing tadi, jangan garing, crispy harus crispy tapi jangan garing. Nah, gimana Kalau itu? terlalu garing nanti Terlalu gosong ya Pak garing ya. nanti gosong, nggak enak. Pempek itu kalau gosong juga nggak ini, Kurang sedap. kurang legit, kurang sedap. Gitu. Masih balik ke pempek kita Pak ya. Oke lanjut Pak. Iya, itu kemudian pesan-pesan yang ringan. Kami akan menyampaikan di podcast ini. Silahkan nanti Electrician tunggu edisi-edisi podcast berikutnya. Kami akan sampaikan pesan-pesan yang memang diperlukan oleh Electrician. Misalnya apa? Misalnya listrik. Bagaimana sih menggunakan listrik secara bijak, Oke. secara benar. Kemudian cara ini supaya cara kalau ada gangguan, bagaimana Lapor cara gangguannya, lapornya oke. gitu. Lapor Nggak sekarang harus mudah datang sekali. ya, Pak ya? Nggak harus datang. Apalagi Itu di masa zaman pandemi COVID-19 ini kan kita harus mengurangi mobilitas mengurangi ya Pak ya. mobilitas itu kita sudah sediakan. Ada aplikasi PLN Mobile, tinggal klik, semua ada di genggaman. Itu yang akan kami explore, Mbak Diana, nanti sehingga masyarakat ini benar-benar bisa merasakan kenyamanan, kemudahan dalam menggunakan listrik PLN. Oke, jadi tujuannya itu tentunya untuk mempermudah masyarakat di luar sana Pak Bambangnya. Contohnya yang Bapak bilang tadi kalau mau lapor gangguan tuh nggak harus datang ke kantornya Pak ya. Harus. Bisa melalui aplikasi. Aplikasi. Kita juga ada bayar. aplikasi ya Pak ya. Untuk kegunaan Aplikasi. aplikasi PLN ini sendiri itu seperti apa Pak Bambang selain bisa melaporkan misalnya PLN di gangguan. Mudah-mudahan tidak lagi pada gangguan listrik ya. Kalau gangguan listrik nggak bisa nonton ini Iya, nggak podcast bisa ini. nonton podcast Iya. ini. Mudah-mudahan tidak sedang gangguan. Oke. Kami ada PLN Mobile sedikit Mbak ya, kami cuplik nanti untuk edisi-edisi berikutnya juga. Di PLN Mobile ini kita bisa yang tadi saya sampaikan layanan PLN dalam genggaman. Jadi layanan apapun akan ada di PLN Mobile ini. Misalnya untuk tambah daya. Oke. Listrik di rumah sudah ada, pasti Electrician sudah punya listrik semua kan. Mau tambah daya bisa di situ. Kemudian untuk yang pakai token, beli token bisa di situ. Untuk yang pasca bayar listrik bisa di situ.
gangguan bisa di situ. Bahkan sekarang karena masa pandemi yang tadi Mbak Diana sampaikan kita harus Tetap menerapkan tetap protokol kesehatan, Pak ya. prokes, itu pelanggan PLN bisa mencatat listrik di rumah, bukan mencatat, tinggal nyeklek mutret, kemudian dikirimkan ke PLN dengan swakem istilahnya. Swakem akan timbul, tidak perlu ada petugas catat meter yang datang ke rumah untuk menghindari, mengurangi kontak segala macam, sehingga sangat mudah Oke, gitu. berarti untuk aplikasi PLN sendiri ini tentunya untuk mempermudah pelayanan sendiri ya Pak ya, Mempermudah dan juga pelayanan, mengurangi mobilitas apalagi kita masih dalam pandemi COVID-19 begitu Pak betul. Bambang ya. Sudah bukan masanya lagi bayar listrik harus pergi kemana. Karena kan semua udah mobile ya Pak ya. Mobile, Kita kita di ikuti rumah aja bisa ngapain aja. digital. Iyalah, work from home. Nah, kita menunjang itu. Oke, selain dari untuk aplikasi PLN sendiri, untuk pelaporan juga bisa melalui official Instagram misalnya Pak, atau dari Instagram bisa website. bisa kita masih ada contact center 123 Oke. di 24 mana jam ya Pak ya oh standby. iya harus Nggak tidur itu Pak? nggak tidur gantian. Oh gantian. Gantian. Nah, di contact center ini channelnya ada macam-macam, Mbak. Ada telepon, ada web, ada Instagram, itu ya. Oke. Kemudian sosial media yang lain, Facebook pun ada. Facebook ada ya, Pak, Bisa. Jadi minta listrik itu bisa pakai Facebook, bisa Berarti pakai sangat Instagram, mempermudah ya Pak ya? bisa pakai aplikasi PLN Mobile. Sudah download ya? Sudah dong Pak. Harus. Harus wajib download ya Pak ya? Wajib download. Luar biasa, berarti PLN sangat mendukung tentunya program pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat tentunya ya. Harus. Dengan mengadakan berbagai macam fasilitas mulai dari sosial media ataupun aplikasi PLN sendiri. Baik Pak Bambang, ngomong-ngomong masalah media komunikasi tentunya Pak Bambangnya tak lepas dari media digital. Tentunya juga untuk membaca itu adalah jendela utama kita Pak ya untuk Ya. mendapatkan informasi. Ini buku ini tentunya sangat menginspirasi. Tadi saya sempat baca nih Pak. Untuk konten dari buku ini sendiri merupakan hasil karya atau buah pikiran dari Bapak Bambang Duyanto sendiri. Oke Pak Bambang, ini untuk pemirsa tentunya di rumah juga bisa cek ya Pak ya, ataupun membaca buku hasil karya dari Pak Bambang dengan judul Nyala Asa di Tengah Badai Corona. Nah, ini masih hits ya Pak ya bahasanya. Yang menjadi pertanyaan saya, di tengah kesibukan Pak Bambang sebagai General Manager PT PLN dan juga ada waktu untuk keluarga. Yang jadi pertanyaan, kapan Bapak bisa menyempatkan waktu untuk menerbitkan buku yang tentunya ini di tengah badai pandemi COVID-19? Bisa diceritakan Pak? Ya, jangan-jangan bikin buku nanti layanannya malah jadi terganggu ya. Iya betul lah, maksud saya itu seperti apa membagi waktunya Pak Bambang? Baik, terima kasih. Itu buku sebenarnya semacam ini aja Mbak, itu catatan aja, memoir gitu ya. Memoir apa yang kami lakukan pada awal-awal pandemi. Nah, pada saat awal pandemi itu kan kita benar-benar tidak boleh kemana-mana. Oke. Dalam tanda petik istilah anak-anak sekarang, lockdown gitu ya. Dulu lockdown ya Pak ya Lockdown semuanya. beneran, kita berbulan-bulan tidak kemana-mana. Biasanya aktif mobile, semua dilakukan dari rumah. Ya sudah, saya juga waktu itu manfaatkan. Ini memang kisah tentang awal-awal masa pandemi, di mana kita awalnya yang tadi saya katakan agak gamang, harus gimana segala macam, mencari inovasi, mencari strategi untuk berkelit di masa pandemi. Kemudian saya catat aja, itu cuman kumpulan tulisan aja. Oke. Jadi kumpulan catatan. Dear Diary ya Pak ya. Semacam itulah Semacam itu, kira-kira. cuman bahasanya ini luar biasa sekali Pak Bambang ya. Di Makasih. sela kesibukan yang sangat luar biasa ini, bahasa yang tentunya dituangkan Pak Bambang di dalam buku ini sangat menginspirasi kita semua. Ngomong-ngomong masalah inspirasi nih Pak Bambang, ada sosok seseorang yang menginspirasi Bapak sehingga Bapak bisa menerbitkan buku ini? Atau memang dari dalam diri Pak Bambang sendiri maksudnya berimajinasi untuk membuat sebuah buku ini? Iya. Jadi ini sebenarnya setiap pada awal-awal pandemi itu kan kita bingung ya, misalnya, waduh, kita yang di suatu daerah waktu itu memang latarnya ini di Sumbar, di Sumbar waktu itu awal masih hijau,
hampir sebulan kita hijau, tapi kita sudah khawatir karena memang itu terbuka, penerbangan, kemudian moda angkutan lain itu terbuka masuk, sehingga suatu saat ini pasti akan masuk juga. Akhirnya masuk juga, saya tulis. Kemudian bagaimana kita memperlakukan ada masjid di kantor. Oke. Nah, masjid di kantor ini ada pro kontra juga itu di kalangan karyawan. Wah, gimana nih masjidnya dibuka enggak? Kita tutup dulu. Ada yang protes, Pak, harusnya jangan ditutup lah, dibuka aja, tetap kita supaya bisa beribadah. Oke. Pro kontra seperti itu kan. Nah, ini kan kami sebagai manajemen waktu itu harus menjembatani dan memutuskan. Ya sudah, kegiatan-kegiatan seperti itu saya tulis jadi diary tadi. Kemudian terkumpul menjadi buku. Kemudian ada lagi bagaimana ini kita caranya untuk melayani pelanggan supaya menjaga listrik supaya tetap handal di masa pandemi. Karena pesan manajemen PLN itu sangat tegas, dalam kondisi apapun listrik tidak boleh terganggu. Sudah kita amankan. Bagaimana teman-teman yang bekerjanya di fungsi-fungsi kritikal, Oke. seperti dispatcher istilah kami, menjaga keandalan pasokan listrik secara langsung, itu kita perlakukan seperti VVIP gitu, Oke. Mbak Diana. PPIP ya, Pak, Mereka ya? dijemput, diantar pulang, kasih extra fooding, kasih tempat khusus segala macam. Nah itu kita tulis gitu-gitu aja. Kita menghadapi pandemi itu kejadian yang luar biasa, yang tentu upaya-upaya kita untuk menghadapi kejadian luar biasa itu suatu pembelajaran juga gitu loh. Jadi itu kami kumpulkan jadi buku dan kita sampaikan ke teman-teman PLN di seluruh unit. Kalau kemudian kebetulan dari pihak luar pengen membaca juga terima kasih gitu. Kalau ada yang minta e-booknya nanti saya kirim. Oke. Oh, bisa ya Pak ya minta e-booknya? Ada. Mungkin buku nanti ininya juga ada, buku hard versi copy-nya hard juga ada. copy-nya gitu. Oke. Nggak usah beli. free? Free. Wow, luar biasa Pak Bambang ya. Bukan hanya baik hatinya, tapi juga tentunya menginspirasi kita semua Pak Bambang ya. Terima kasih. Oke, Terima kasih. oke kita balik ke komunikasi nih Pak. Berarti buku ini adalah skill komunikasi yang Bapak miliki. Nah untuk tips and tricksnya Pak untuk seluruh pegawai dimanapun ataupun di semua instansi terkhusus di PT PLN Persero ini sendiri untuk tips menjadi pegawai yang komunikatif atau handal dalam menjalani komunikasi. Misalnya dari segi ada gathering ataupun diskusi. Nah itu gimana Pak tips and tricknya? Oh ya, baik. Kalau tips and tricks bisa kembali ke budaya perusahaan, budaya BUMN itu akhlak, Mbak ya. Akhlak ini singkatan sebenarnya. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ada 6. Di situ tentu kan kalau pegawai PLN sudah mengacu ke budaya itu, saya kok seyakin-yakinnya akan menjadi pegawai PLN yang amanah, yang kemudian insya Allah karirnya akan melonjak dengan cepat. Amin. Saya kok yakin. Karena apa? Karena nilai-nilai yang terkandung di budaya itu sudah sangat ideal menurut saya. Dan di situ juga terkandung kegiatan komunikasi. Komunikasi artinya misalnya kolaboratif, kita harus berkomunikasi dengan berbagai pihak, adaptif, menerima semua pihak apapun latar belakangnya segala macam. Oke. Berkembali ke budaya akhlak sajalah. Oke, kembali ke Triknya, ya. budaya akhlak ya Pak ya, Iya. sesuai dengan core values Core BUMN. values BUMN, akhlak udah pasti akan tidak keluar dari koridor. Oke. Kalau kita udah paham untuk akhlak sendiri, kita nggak mungkin keluar dari koridor ya, Insya Pak, ya. Allah. Mungkin bisa dijelasin Pak untuk layanan kelistrikan sendiri itu seperti apa Pak? Layanan kelistrikan itu masyarakat, customer berlangganan listrik PLN, tentu harapannya adalah keinginan masyarakat itu kita kaji, kita pelajari, tidak banyak-banyak. Listriknya jangan sering padam. Listriknya tidak padam, gitu aja. Keinginannya itu. Yang utama ya. Yang paling utama ya, Paling Pak, utama itu yang kami capture, kami potret dan kami upayakan untuk diwujudkan
dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik dengan mutu yang baik. Mutu terkait dengan tegangannya, Mbak. Kalau ada listrik tapi tegangannya drop, lampu jadi redup juga akan terganggu. Tapi tegangannya baik, mutu, andal. Andal itu tidak sering padam. Kalaupun padam jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Itu keinginan pelanggan. Betul sekali. Terutama pelanggan yang punya Usaha. atau yang rumah tangga yang suka memelihara ikan. Kalau lama-lama kasihan. Nggak bisa napas ikannya, Pak ya. Nah, dengan kami capture keinginan pelanggan seperti itu, itulah layanan kelistrikan. Oke. Layanan kelistrikan itu adalah layanan bagaimana kita menyediakan listrik secara bermutu dan handal bagi masyarakat. Kalau sudah mutu, handal, tentu dengan kemudahan-kemudahan yang berikutnya, cara bayar listriknya, cara beli tokennya, cara kalau ingin minta layanan dengan PLN Mobile tadi. Iya, Nah, itulah berarti layanan listrik. Layanan listrik, kepuasan pelanggan itu poin paling utama ya Pak Bambang ya. Harus, karena nanti kalau pelanggan lari, karena jangan dikira PLN ini tidak punya saingan. Ada banyak saingan. Ada listrik swasta, Oke. kemudian beli genset sendiri bisa, atau yang zaman sekarang banyak, tapi nggak usah saya sebut ya. Iya. Oke Pak Bambang, kalau Nanti lari ke sana semua. nanti kalau tadi kita udah cukup ngobrol banyak Pak ya, mulai dari background Bapak, kemudian juga untuk komunikasi, dan juga untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Untuk pemirsa di rumah mungkin Pak Bambang bisa sampaikan untuk closing statement ataupun harapan dan juga kesan dan juga pesan untuk pemirsa di rumah yang nantinya mendengar kita, mudah-mudahan kedepannya tentunya kita selalu sehat begitu Pak Bambang ya. Ya, boleh ya, para pemirsa ini kami sebut sebagai electrician. Kami Electrician. sukanya menyebut gitu. Oke. Electrician. Hai electrician yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kami di sini dari PLN S2JB tentu berkomitmen untuk menjaga mutu dan keandalan pasokan listrik. Untuk itu kami juga mohon partisipasi, kontribusi dari para pelanggan untuk dapat mensupport kami, diantaranya dengan misalnya ada informasi-informasi di dekat rumah, misalnya ada dahan ranting pohon yang hampir menyentuh jaringan, tolong disampaikan ke kami. Itu nanti kami akan lakukan pemangkasan dahan-dahan pohon-pohon yang berpotensi menyentuh jaringan, karena itu akan berpotensi menjadi gangguan listrik. Nah, itu partisipasi yang kami harapkan dari pelanggan. Kemudian kami juga punya produk layanan aplikasi PLN Mobile ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima Gitu. kasih Pak Bambang ya. Berarti tentunya untuk sinergitas masyarakat juga cukup kerjasamanya. Mungkin Sinergi, ada yang Bapak sampaikan tadi kayak dahan ataupun ranting Iya. yang mengganggu aliran listrik begitu ya untuk Betul. rekan elektrikan tadi Pak yang ngomong. Electrician. Electrician, gini, ya? Electrician. Karena Oke. gini Mbak, menurut statistik, gangguan listrik itu terbanyak penyebabnya apa? Ternyata pohon. Pohonnya Pak. Pohon yang menyentuh jaringan. Mungkin pas saat biasa tidak menyentuh, tapi ketika kena angin, ya, kena jaringan listrik, terjadi korslet, gangguan masyarakat yang terdampak. Oke, jadi untuk electrician di rumah juga nggak usah khawatir Pak ya, untuk pelaporannya itu sangat gampang yang Bapak Bambang sampaikan. Bisa call center tadi, contact center, ataupun dengan melalui PLN Mobile atau ke kantor-kantor layanan PLN Jadi jangan terdekat. panik ya Pak Bambang ya, Iya. karena semua masalah pasti akan ada solusinya. Insya Allah, amin. Oke. Mungkin untuk closing terakhirnya 3 kata untuk electrician di rumah sana, apa Pak Bambang? 3 kata untuk electrician. Yes. Salam sehat selalu. Oke, boleh berikan tepuk tangan mungkin untuk kita Pak Bambang ya, luar biasa. Untuk Mbak Diana juga. Oke, untuk electrician dimanapun Anda berada, tentunya saya dengan Pak Bambang udah ngobrol banyak untuk kesempatan kali ini. Mulai dari background ataupun komunikasi dan juga untuk podcast kita juga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tentunya saya ingin mengingatkan juga untuk seluruh electrician dimanapun Anda berada untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
dengan menerapkan 5M sesuai dengan anjuran pemerintah. Untuk itu Pak Bambang, tentunya untuk waktu kita pada kesempatan kali ini sudah membahas banyak ya Pak ya. Ya. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak Pak ya, namun waktu Nanti kita sudah lain kali. lain kali Pak ya, nanti diundang lagi ya Siap. Pak ya. Oke. Baik, kalau tadi Pak Bambang menyampaikan untuk 3 pesan untuk electrician, salam sehat selalu. Iya. Ini terpancar dari muka Pak Bambang, tentunya sangat bahagia. Ini bisa menyebar positive vibes untuk kita semua di rumah dimanapun kita berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pemirsa, sekian untuk podcast perdana kita pada skuter S2JB Connect to Customer. Tentunya saya Diana Kumalasari dan juga Bambang Dwianto. selaku General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan juga Bengkulu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di next podcast skuter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.